Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Abdul Rahman di channel stm.id. Nah, pemirsa, saya akan membawakan perihal laporan yang saya lakukan dari kelompok saya yang melaporkan tentang wisata religi Banten Lama yang banyak pungli-punglinya. Pemirsa, Banten Lama ini atau wisata religi Banten Lama ini setiap harinya dipenuhi ribuan peziarah dan wisatawan yang datang untuk beribadah, berziarah, dan menikmati peninggalan sejarah Islam ratusan tahun lamanya. Namun pemirsa, di balik ramainya aktivitas keagamaan ini, tim kami ini pemirsa menemukan adanya praktik pungutan liar yang masih marak terjadi di berbagai titik area wisata itu pemirsa. Mulai dari parkiran, lorong menuju makam, hingga area sekitar para pedagang. Pungutan liar ini dilakukan oleh sejumlah oknum dengan cara yang beragam bahkan cenderung memaksa pemirsa. Adapun hasil penelusuran kami yaitu yang pertama pas di suasana Banten Lama. Kawasan Banten Lama ini menjadi salah satu pusat wisata religi terbesar pemirsa di Provinsi Banten. Setiap harinya lokasi ini dibanjiri pengunjung dari berbagai daerah. Apalagi di malam Jumat itu pemirsa, banyak banget. Habis itu, namun disuati ramai ini adalah yang memanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar. Praktik pungli dilakukan dengan dalih pelayanan penjagaan hingga sumbangan sukarela. Padahal sebagian besar pungutan tersebut tidak bersifat resmi dan tidak terdaftar pada pengelolaan kawasan pemirsa. Selanjutnya kita beralih ke area parkir pemirsa, yang dimana di area parkir ini tim mendapati adanya pungutan dengan tarif berbeda-beda mulai dari 5.000 hingga 20.000 rupiah. Tidak ada karcis resmi yang diberikan, bahkan petugas yang memungut yang berganti setiap beberapa jam menandakannya adanya sistem yang tidak formal dan tidak terawasi pemirsa. Habis itu tim kami menuju ke lorong menuju makam. Memasuki area lorong tersebut pemirsa, menuju makam itu tim mendapati beberapa kotak sumbangan yang dijaga oknum tertentu pemirsa. Para perziarah diarahkan untuk memberikan uang seikhlasnya, diiming-iming pemirsa. Namun dilakukan dengan cara yang menekankan pengunjung, mulai dari memperlambat langkah pengunjung tersebut pemirsa hingga memaksa berhenti untuk memberikan uang tersebut pemirsa. Selanjutnya kita ke area makam pemirsa, yang dimana di area pemakaman ini pungutan liar kembali terjadi pemirsa. Beberapa oknum mendekati pengunjung setelah berdoa dan meminta sumbangan langsung ke tangan mereka, bukan ke dalam kotak pemirsa. Infak itu resmi disediakan oleh pengelola, bukan ke dalam kotak pemirsa, tapi ke tangan oknum tersebut. Selanjutnya ada kita mulai berwawancara dengan pedagang yang terdampak yang ada di sana pemirsa. Tidak hanya pengunjung saja pemirsa, ada para pedagang pun yang mengaku sering mendapatkan pungutan dari oknum-oknum tertentu itu pemirsa, yang dimana sebagian pedagang merasa terbebani karena pungutan tersebut mengurangi pendapatan mereka, terutama di hari-hari yang ramai. Adapun pengakuan dari petugas yang kerja di sana yaitu Pak Satpam pemirsa, yang dimana pihak petugas kawasan Banten Lama ini mengakui bahwa praktik pungutan liar memang masih ditemukan pemirsa. Namun upaya penertiban ini belum dimaksimalkan karena luasnya area dan banyak titik-titik rawan pungutan itu pemirsa. Pemirsa, dari hasil penelusuran kami yang dapat kita simpulkan bahwa
praktik pungutan liar di kawasan wisata religi Banten Lama ini masih berlangsung di banyak titik penting. Hal ini bukan hanya meresahkan para pengunjung pemirsa, tetapi juga merusak citra kawasan yang harusnya dijaga kesaktiasannya. Diharapkan pihak pengelola dan aparat terkait dapat meningkatkan pengawasan dan penertiban pemirsa, sehingga masyarakat dapat beribadah dan berwisata dengan aman, nyaman, dan tanpa pungutan yang tidak resmi. Saya Muhammad Nur Abdurrahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.